ijazah dan tentang hal-hal yang hubungannya dengan riwayat hidupnya itu terbuka untuk umum, dan itu sudah kita dapatkan dari KPU Surakarta, KPU DKI dan KPU Pusat. Kita sudah menerima ijazah, terutama ijazah 1 Saudara Joko Widodo yang diserahkan pada saat beliau mendaftar di KPUD Surakarta tahun 2005 itu, kemudian juga dilanjutkan periode keduanya di tahun 2010, dan juga kita sudah dapatkan juga ijazah Joko Widodo yang dilegalisir pada saat beliau mendaftar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dan 2019. Ijazah yang kita terima itu ijazah analog, fotokopi analog yang kita terima. Tapi betul-betul secara kasat mata kita bisa melihat kalau ijazah legalisir yang diberikan oleh KPU dan KPUD itu adalah ijazah yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada untuk pemilihan seorang presiden dan wakil presiden. Salah satu contohnya yang saya sampaikan. Apakah ada untuk legalisir ijazah Universitas Gadjah Mada yang begitu besar membuat legalisir pada saat dia mengecap itu tidak ada tanggalnya? Itulah yang terjadi untuk ijazah Joko Widodo pada saat mengajukan sebagai calon presiden pada tahun 2014-2019. Satu lagi yang kita tunggu, kemudian juga itu juga menjadi titik terang buat kita semua, karena di KIP, sidang KIP sudah memutuskan bahwa Universitas Gadjah Mada harus menyerahkan 20 dokumen yang kita minta tentang riwayat perkuliahan saudara Joko Widodo. Perlu saya sampaikan di sini, ini sudah kita tunggu. Perlu saya sampaikan, dalam sidang kita selama 6 bulan, Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya sama sekali tidak sanggup memberikan dokumen secara perkuliahan saudara Joko Widodo. Kemudian setelah diputuskan harus memberikan, baru-baru ini, minggu ini kita dapatkan kalau Universitas Gadjah Mada melakukan banding. Karena memang kita juga sudah merasakan dan pastikan Universitas Gadjah Mada pasti tidak memiliki dokumen riwayat pendidikannya Joko Widodo. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Joko Widodo ini pasti akan terungkap karena memang dokumen-dokumennya semua sudah kita miliki. Tinggal tunggu waktunya saja. Dan untuk itu sebenarnya kita mintakan Universitas Gadjah Mada sebenarnya dapat saya katakan Universitas Gadjah Mada sebaiknya menyerah saja. Kalau saudara Joko Widodo itu tidak memiliki ijazah S1 Universitas Gadjah Mada, menyerah saja lah Gadjah Mada. Itu yang paling baik saya pikir. Karena sekarang pun bukti setelah putusan dari KIP itu setelah menyerahkan Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada tidak sanggup memberikan dokumen dan melakukan banding untuk mengharapkan proses hukumnya agar bisa terjadi sebaliknya. Jadi saudara-saudara sekalian, Bojobi tetap eksis untuk membongkar ijazah Jokowi. Sebagian besar dokumen itu sudah kita dapatkan. Jadi jangan khawatir, ijazah palsu Jokowi ini pasti akan terungkap. Tinggal tunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.